Upacara pengibaran bendera merah putih Rabu tanggal 17 Agustus tahun 2022 Al-Wildan Islamic School 3 BSD akan segera dimulai. Pemimpin barisan menyiapkan pasukannya. Pimpinan barisan saya ambil ahli. Siap, gerak. Siap. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Laporan diterima, balik tempat. Jawab, terima. Pimpinan, pasukan, seluruhnya, saya ambil alih. Siap, gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor, upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Siap. Laksanakan. Siap, laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Penghormatan dipimpin oleh pemimpin upacara.
siap. Kepala, bendera merah putih. Hormat, gerak. Detik-detik proklamasi. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pembinaan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Marilah kita sejenak untuk mengheningkan cipta, mengenang jasa para pahlawan yang telah memerdekakan bangsa ini. Mudah-mudahan Allah
senantiasa memberikan kasih sayangnya dan dimasukkan ke pintu surga Allah. Mengeningkan cipta. Mulai. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat, sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia
yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyanyikan lagu wajib nasional. Mempertahankan Indonesia, kita tetap sedia membela negara kita. Amanat pembina upacara, pasukan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak! Mohon izin membuka masker. Salam. Kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billah aliyil azim. Amma ba'du. Puji dan syukur, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, insyaallah atas rancangan, atas izinnya, atas kasih sayang dan ridhonya. Hari ini kita bisa melaksanakan satu kegiatan penghormatan, penghargaan terhadap napak tilas sejarah bangsa kita. Bangsa yang hebat, bangsa yang mampu memahami sejarah hidupnya, sejarah negaranya, bahkan kalau perlu sejarah manusianya. Salawat serta salam marilah kita sama-sama sanjungkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi yang betul-betul menginginkan umatnya menjadi umat yang akan diberi syafaat di yaumil akhir nanti. Satu-satunya Nabi kita, Nabi yang tidak pernah punya pamrih, ditawarin apapun oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya satu, ingin semua umatnya masuk pada surganya Allah. Mari mudah-mudahan kita termasuk kelak yang akan diberi syafaat, dan setelah kita meninggal ditempatkan di surganya Allah. Yang kami hormati para pengurus yayasan atau yang mewakili, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Yang kami hormati Bapak Ibu guru, masih ada saya lihat tadi Ibu guru 2 orang. Yang kami hormati para pengasuh manusia super, hidupnya 24 jam diabadikan untuk Ananda semua, agar Ananda menjadi orang
yang hebat di mata Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Pak Satpam dan para pengurus lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Wabil khusus Bapak Kepala Sekolah baik SMA maupun SMP. Hari ini kami mewakili Dinas Provinsi Banten mengucapkan selamat kepada SMP SMA Al-Wildan yang telah bisa melaksanakan salah satu kegiatan dalam rangka kehidupan bernegara, berbangsa, dan kehidupan hablum minannas. Oleh sebab itu tema pembinaan upacara hari ini, selagi kita memiliki nama, marilah kita kenali sejarah hidup manusia dan sejarah bangsa kita. Rentetan hari ini yang telah dilakukan tadi, terutama bagi Ananda, merupakan rentetan napak tilas dari sejarah bangsa yang diperjuangkan oleh para pejuang dengan jujur, dengan tanggung jawab, dengan peka terhadap sesama, dan tidak menuntut apa-apa. Jadikanlah dari pengalaman ini, kita yang berada di sini cukup ambil satu saja dari kesimpulannya, jadikanlah manusia yang jujur. Mumpung masih hidup. Kata jujur, rembetannya ke sana akan menghasilkan sebuah keindahan. Tapi kebalikannya, kalau kata bohong, maka hasilnya mengerikan. Bohong, jawaban bohong. Oleh karena itu, bagaimana agar kita bisa maknai sebagai orang yang yakin negara ini ada, bangsa ini ada karena ada orang sebelumnya. Oleh karena itu, apresiasi kepada para pelaksana upacara dari mulai paduan suara tidak kalah hebatnya. Biasanya kalau hebatnya ada dua suara minimal, ada perempuan laki. Ini walaupun laki semua bisa mengatur suaranya luar biasa. Kepada penggerek bendera, insya Allah kalau tahun sekarang diwakili oleh Lab School-nya Cirende ke nasional, mudah-mudahan tahun besok dari sini. Ya, kalau doa yang baik, mudah-mudahan dijabah. Selalu tiap hari pikiran kita bening, bersih, dan connect dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan Bapak Ibu Guru, wabil khusus dengan orang tua kita yang telah memberikan segala-galanya kasih sayang pada kita. Kado kemerdekaan kita, lihat saja usia bola, usia 16 tahun, seusia Ananda, mengapa bisa menjadi juara? Karena kata kuncinya connect dengan orang tua dan connect dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karakternya muncul, walaupun di tengah lapang sedang minum, kalau minum harus duduk, minum dengan tangan kanan, tidak hanya sebatas retorika. Oleh karena itu, ketika kita mengatakan diri kita ingin merdeka, yang pertama, di dalam diri kita punya niat yang ikhlas, niat yang baik. Ketika kita melihat siapapun, niat yang baik, ya Allah berikan semuanya kesehatan, ya Allah berikan rezeki yang halalan thayyiban, ya Allah kami jadikan orang-orang yang berguna. Niat, keyakinan. Dan bicara keyakinan manusia, kita tidak bisa lepas dari keyakinan manusia sebelumnya. Kalau kita belajar sejarah, jangan keyakinan kita, apalagi sudah hubungan hablum minallah, dipaksakan kepada manusia dalam kehidupan hablum minannas.
Sebelum kita masuk ke masjid, bangsa kita dulu adalah bangsa yang animisme dinamisme. Hargailah animisme dinamismenya. Tapi di sana yakin orang-orang pada waktu itu batu, pohon adalah Tuhan yang punya kekuatan gaib. Di situ ada takwanya. Ketika perintahnya dilarang, perintahnya dilanggar, dikencingi itu batu, karena keyakinannya kuat, maka bisa saja bagian alat pitanya tiba-tiba bengkak. Dan pada zaman itu harus diberi suguh, diberi kemenyan, silakan. Tapi kalau sekarang tentu tidak cocok. Dan kalau sekarang pun ada seperti itu, tidak usah dimasalahkan. Begitu pula sedang upacara di tempat ini. Ketika mengatakan menghormat bendera itu togut, biar urusannya masing-masing. Tapi jangan sampai orang lain dipengaruhi. Kenapa? Merasakan dirinya sudah hebat connect dengan Allah, apapun yang dilakukan manusia salah, benar menurut dirinya sendiri. Tidak boleh terjadi. Karena diajarkan oleh siapapun, oleh Nabi kita harus seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Tapi jangan ganggu. Apaan lu? Bendera dihormat-hormat, togut dan tidak usah. Kita belajar sejarah. Mereka korbankan nyawa, korbankan. Tidak usah terlalu jauh. Saya menghargai para pejuang. Yakin, iman, yakin kejujuran itu adalah segala-galanya. Yakin menghormati orang lain itu adalah segala-galanya. Ketika kita dicubit, kalau yakin sakit, kenapa harus cubit bagi orang lain? Hidup orang merdeka meyakini. Dan harus ada keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara lahir dan batin. Banyak kisah sudah. Ketika hablum minanasnya tidak benar dan sudah diajarkan oleh bapak ibu guru yang luar biasa. Seorang anak mengatakan saja pada orang tuanya, ketika menjelang meninggal dunianya, susah tuh seorang anak. Sampai akhirnya karena si ibunya tidak mau memaafkan, maka dikatakan, Bu, anak ibu akan saya bakar karena ibu tidak bisa memaafkannya. Oleh karena itu, hubungan dengan Allah ditentukan juga adalah hablum minanas. Pertama, hubungan baik dengan orang tua kita. Mumpung kita masih ada nama, mumpung kita masih hidup, pelihara dengan baik. Termasuk pada bapak ibu guru, termasuk pada staf sekolah. Jadilah orang-orang yang menghargai kita. Yang kedua, Ananda, kalau ingin menjadi orang merdeka, hidup ini baik hidup dalam rangka hubungan dengan Allah, hidup dalam rangka hubungan dengan sesama, takwa. Laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Di sekolah ada perintah, ada larangan. Bukan untuk membatasi, tapi untuk mengatakan agar bisa nanti kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau semua ingin bebas sebebas menurut masing-masing, itu kan merdeka. Tapi orang yang merdeka mampu melaksanakan apa yang harus dilakukan dan meninggalkan apa yang harus ditinggalkan. Salah satunya bagaimana kita memelihara hubungan yang baik antara adik kelas, antara SMP dengan SMA, antara siswa dengan bapak ibu guru, antara kita dengan tamu yang akan datang ke sini. Kita harus pelihara dengan baik. Dan ciri orang yang merdeka berikutnya adalah punya karakter, punya budi baik, punya budi pekerti. Tidak cukup ketika kita bicara disiplin, tidak cukup hanya sekedar bajunya rapi tapi hatinya tidak.
rapi. Disebut dengan memiliki budi pekerti, antara sikap dan perilaku berjalan dengan baik. Itu ciri orang yang merdeka. Oleh karena itu, Ananda berada di sekolah ini. Yang pertama, Ananda harus belajar bermasyarakat tadi dengan 3B. Yakin kita ada karena ada yang mencipta. Yakin kita bisa seperti ini karena ada orang tua. Yakin saya bisa sampai hari ini seperti ini, ada guru, ada kawan. Oleh karena itu, mari kita pelihara. Yang kedua, tadi agar kita terus bisa menjadi orang-orang yang merdeka sesuai zamannya. Ya kalau zamannya sekarang tentu saja Ananda urutnya saja ingin menyesuaikan dengan keinginan Ananda. Ananda zamannya zaman artisnya artis Korea. Zaman bapak dulu zaman artisnya Bun Yamin almarhum. Nah disitulah letak persoalannya. Ananda harus menyesuaikan dengan keinginan bapak ibu guru di dalam proses pembelajaran. Begitu pula bapak ibu guru sedikit juga harus menyesuaikan dengan keinginan Anda. Mungkin satu waktu di ekstrakurikuler, di kurikulernya mengundang artis orang Korea untuk memenuhi keinginan Ananda, tapi jangan terus-terusan. Disitulah saling meyakini kita butuh. Ya, jadi perilaku ini harus nampak di dalam kehidupan. Kemudian kita sebagai bangsa, sebagai negara, rangka hidup hablum minanas supaya satu dengan yang lain. Kita tadi punya keyakinan ada yang disebut Pancasila. Tidak ada yang salah dengan Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita bersatu seperti Power Ranger agar bisa mencapai, bisa ada kekuatan. Lalu di situ, ketika Ananda ada salah paham di kelas musyawarah kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Jangan mentang-mentang ada medsos Ananda tersinggung langsung lapor pakai medsos. Woi saya tersinggung, ini ada undang-undang ITE, tepuk dulu. Hei jangan begitu. Itu silaturahmi. Itu diajari oleh kehidupan bernegara dan berbangsa. Kemudian di situ ada kepekaan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ananda beruntung yang berada di sekolah ini, orang tuanya luar biasa hebatnya, perhatiannya, segalanya, materinya. Tapi Ananda harus yakin, kalau ingin menjadi orang kaya harus menengok ke bawah. Kalau ingin jadi orang pintar harus nengok ke atas. Mengapa ada orang lain pintar? Tapi kalau ingin kaya harus nengok kemana? Ya, saya uang jajannya 100.000, tengok masih nggak ada punya uang jajan. Sebagian orang yang peka sisihkan, dan itu akan membuat kita hidup dengan tenang. Jangan merasa diri kita sekarang sedang segala-galanya. Hidup adalah perputaran. Melatih kepekaan melalui kehidupan berpancasila, karakter berpancasila. Tidak usah dipersoalkan. Berikutnya, kita berada di sini, Ananda ingin menjadi orang-orang yang mandiri. Ini ada 1.200 kata Pak Guru. 800 di sini. Yang 800 di sini adalah orang-orang yang hebat, belajar mandiri. Tidak lagi belajar anak mama, anak cengeng. Bagaimana supaya bisa mandiri? Butuh orang lain, saling kolaborasi, kerjasama, komunikasi untuk mencapai sebuah cita-cita. Setelah mandiri bagi kelas 12 apa? Minimal kelas 12, SMA kelas 10, 11
atau SMP juga sama, terantarkan ke jenjang yang lebih tinggi. Bagaimana untuk mencapai semua itu? Kata kuncinya yang pertama, Ananda harus sayang pada diri. Paham nggak? Sayang pada diri kita. Bagaimana yang sayang pada diri kita? Tentu saja segala kemampuan, kelebihan yang Anda miliki, syukuri. Kira-kira kalau orang sudah senang membuli orang lain, sayang nggak pada dirinya? Ya, dan hati-hati di kamar ketika bertemu dengan kawan, mungkin ada sesuatu yang berbeda, ada kelainan, kita harus hati-hati, jangan terbawa oleh kelainan. Paham nggak kira-kira? Jangan ikut, malah ingetin. Berikutnya, kalau Ananda ingin sukses, bangga terhadap jati diri kita. Siapa saya, kelebihan apa, kemampuan apa yang ada pada saya. Jangan terus bicara kekurangan. Allah menciptakan Ananda sejak lahir sudah jadi pemenang dengan segala kelebihan dan kemampuan. Calon bayi dari ibu Ananda ada 500 juta. Ananda pemenang. Ya, kalau penduduk dunia 7 miliar cukup 14 pasang. Tuh tanya ke guru biologi. Punya jati diri, bangga. Terus apa lagi? Anda tadi melatih kepekaan melalui gotong royong. Gotong royong itu apa? Berbuat, berbagi, dan peka. Ya, kalau di samping nanti sekamar 12 orang, ada yang gatal-gatal peka, punya minyak kayu putih, gosokin. Suatu waktu kita yang gatal-gatal, punya makanan, jangan makan sendiri, tawarin dulu orang lain. Kalau makanannya hanya satu, listriknya matiin, silakan makan. Pas listriknya dinyalain lagi masih utuh, itu tandanya punya rasa peka. Ya. Sehingga perutnya diikat dengan kalau di sini nggak begitu. Ya, kalau melatih kepekaan, lalu apa? Melatih tanggung jawab, melatih kejujuran, melatih hidup berbudaya. Berikutnya, Ananda di sekolah ini super luar biasa, melatih literasi. Bahkan tes tahfidnya saja oleh para syekh dari luar negeri di depan orang tua. Itu dalam rangka meningkatkan literasi. Ya, dan literasi penting adalah kita memiliki kepekaan terhadap lingkungan. Dan berikutnya, Ananda kalau ingin sukses dan menjadi orang merdeka, belajar numerasi. Apa numerasi? Belajar bagaimana melatih diri menjadi orang disiplin, menjadi orang yang taat dengan waktu. Ya, pemain bola usia 16 kalau sholatnya telat didendanya berapa? 100.000. Kalau tidak store surat-surat 100.000. Duitnya kemanakan? Diajak ke panti asuhan, makanya jadi juara. Kenapa? Connect dengan Allah, connect dengan orang tua, peduli dengan sesama. Oleh karena itu, mumpung kita hidup, mari kita bisa berbuat dengan hati bening, hati bersih, dan connect dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hidup bisa bermanfaat. Terima kasih. Dan kata akhir ditutup dengan pantun. Sungguh elok pohon belimbing, tumbuh dekat pohon cendawan. Sungguh elok siswa SMP SMA Al-Wildan, berhati mulia dan penuh perhatian. Super hebat. Termasuk juga Bapak Ibu gurunya dan yayasannya. 44 jadi 4. 4-4-nya sudah kudapat. Apabila ada salah dan hilang, mohon dibukakan pintu maaf. Jaya terus Al-Wildan. Menjadi orang semua paling duluan, termasuk dengan pembina upacara, ketika mati masuk surganya Allah. Setuju?
Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah Ananda semua menjadi orang-orang yang hebat. Akan ada dari sini jadi presiden yang jujur, yang amanah. Akan ada dari sini jadi ketua DPR yang jujur dan amanah dan membela rakyat, bukan membohongi rakyat. Camkan itu. Jadilah orang jujur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر البلاد المسلمين اللهم وفق رئيسنا لما تحب وترضى اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار اللهم إنا نستودعك وطننا وأهلنا آمنها وأمانها ليلها ونهارها أرضها وسماءها وإسلامها وبيت الله الحرام ومسجد خير الأنام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Lapor. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan atau lanjutkan dengan acara berikutnya. Terima kasih. Siap, komandan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Gerak. Pembina upacara berkenan untuk meninggalkan lapangan upacara. Terima kasih. Anda jadi jenderal lagi. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Pemimpin upacara, hormat, gerak.
Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, pasukan dibubarkan. Perhatian seluruhnya untuk kelas 12, silakan balik kanan. Kelas 12 balik kanan. Diikuti dengan kelas 11. Langsung kembali ke kelas masing-masing. Udah nggak ada kegiatan. Kelas 10 balik kanan, bubar. Ke kamar. Yang belum disebut jangan Anda yang beranjak dulu. Kelas 9 balik kanan, bubar. Untuk petugas upacara jangan dulu bubar. Kelas 8 balik kanan, bubar. Sekali lagi untuk petugas upacara tetap di tempat ya. Kelas 7 balik kanan, bubar. Nah, ada yang balik kiri tuh, balik kanan. Oke, untuk semua petugas bisa kumpul di sumber suara. Semuanya ke kamar aja di sana. Tidur ya, tidur. Tidur lagi. Turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.